Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali rasanya saya Tika dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program yang paling ditunggu-tunggu menjelang berbuka puasa, apalagi kalau bukan Gema Ramadan. Dan Gema Ramadan kali ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Spesial sekali pemirsa Gema Ramadan kali ini karena tema kita pada hari ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Bagaimana selengkapnya? Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Spesial sekali pemirsa, tema kita pada hari ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berlatih untuk menahan hawa nafsu dan juga memperbanyak pahala. Namun pemirsa, adalah salah satu nafsu yang begitu berat sepertinya juga untuk ditahan di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang begitu mudah menahan lapar dan dahaga. Tapi untuk nafsu lisan ini banyak yang sepertinya kewalahan untuk menghadapinya. Dan untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur narasumber kesayangan kita. Beliau adalah Dr. Andes Haji Kasrowi Ahmad MHI. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tenang sekali saya kalau melihat wajah Ustadz ini. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Sehat ya? baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Jadwal sudah semakin padat ya Ustadz ya? Ya, agak banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, Alhamdulillah. Tapi Sekarang masih banyak masjid-masjid besar yang libur ceramahnya. Hanya sholat tarawih saja. Salat tarawih aja. Ya. Mungkin banyak jamaah yang juga lebih memilih untuk mengaji secara online ya, Ya. Ustadz ya? Ya, Termasuk ya. juga salah satunya menyaksikan Gema Ramadan ini Ya. Ustadz. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan Ustadz. Ya. Seperti tadi mungkin saya sekilas menyampaikan kepada pemirsa di rumah, berat loh Ustadz menjaga lisan di bulan Ramadan ini Ustadz. Tapi sebelum kita jauh bicara seputar bagaimana caranya menjaga lisan, sebetulnya saya ingin bertanya tentang kenapa Ustadz menjaga lisan ini begitu penting. Seberapa berbahayanya kalau lisan ini tidak dijaga Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa awalu syahri Ramadan rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu idqum minan nar. Ramadan itu di awalnya Allah menurunkan rahmat, di tengah-tengahnya Allah menurunkan maghfirah, dan di akhirnya Allah membebaskan manusia daripada siksa api neraka. Nah, pertanyaannya, dari tiga hal itu kalau ditawarkan, Anda pilih yang mana? Pengen dapat rahmat, atau kepengen dapat pengampunan, atau kepengen dibebaskan dari siksa api neraka? Saya yang ketiga Ustadz. Yang ketiga saya Ustadz. Ketiga saja. Kalau bisa semuanya Ustadz. Kalau bisa semuanya. Betul nggak mau memilih ya. Itu kalau Anda kepingin mendapatkan semuanya, Baik. maka tidak ada jalan lain. Jaga lisan baik-baik. Baik, Sebab Ustadz. apa? Lisan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan semata-mata. Kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu yang akan membuat manusia bangkrut nanti di akhirat, kemudian dilemparkan dia kepada siksa api neraka. Baik. Itu gara-gara lisan. Bangkrut ya Ustadz ya? Bangkrut. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya ashabi atadruna manil muflis? Ya, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina mal dirham wala mata. Kata para sahabat bahwa orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang nggak punya uang dan nggak punya apa-apa. Tapi apa kata Nabi? Beliau mengatakan bahwa al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya. Jadi
wa zakatin wa ya'ti di situ bahwa sungguhnya orang yang paling bangkrut dari umatku besok di hari kiamat adalah orang yang membawa seabrek pahala seperti pahala sholat, pahala puasa, kemudian pahala zakat, pahala haji. Sementara dia datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala juga membawa setumpuk dosa. Masya Allah. Seperti dosa apa? Dosa menyakiti hati orang. Ya Allah. Ya. Dosa memakan harta yang tidak halal. Dosa memukul orang. Dan lain sebagainya yang intinya adalah dosa-dosa menyakiti hati orang. Nauzubillah. Kalau terjadi yang seperti itu, maka pahalanya yang seabrek tadi itu dipakai untuk nyauri orang yang pernah disakitinya. Masya Allah. Kalau belum cukup, maka ganti. Dosanya orang-orang yang disakiti itu dilemparkan kepada dia, kemudian dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampai hadis itu bagus itu. Jadi innal muflisa min ummati may ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadza wa qad dafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla ayyaqdiya ma'alihi summa wa hitamin hataya wa tulihat ali summa tulihat nar. Di situ itu rawahu Muslim. Baik, Ustaz. Ya, jadi hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Bisa betul-betul Jadi sampai benar-benar bahaya lisan itu luar biasa. Kalau lisan tidak terjaga, itu membuat manusia nanti bangkrut di akhirat, kemudian dilemparkan dia kepada siksa api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah. Oleh karena itulah makanya lisan harus benar-benar terjaga dengan baik. Gitu, ya. Baik. Sekarang seperti Anda tahu, misalnya contoh-contoh bahaya lisan, misalnya ngerasani orang, ghibah. Masya Ya Allah. kan? Aduh, ini Ghibah ini untuk luar para biasa. ibu-ibu betul ini biasanya perempuan-perempuan ini yang doyan, Iya. Ustaz. Termasuk Ghibah. saya. Nauzubillah min dzalik. Masya Ghibah Allah, itu termasuk salah satu daripada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Nabi mengatakan khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Puasanya sih sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. 5 hal itu apa? Yang pertama adalah al-kadzib, bohong. Puasa-puasa bohong. Ya. Ini pahala puasanya hilang. Ya. Yang kedua adalah wal ghibah, ngerasani orang. Ini juga hilang. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah, suka ngadu domba orang. Ya Allah. Yang keempat adalah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sedangkan yang kelima wan nadharu bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. 5 hal ini kata menurut Imam Ghazali Hujjatul Islam, beliau katakan 5 hal itu bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Dan 5 hal itu adalah merupakan ya, dan 5 hal itu yang satu yang terakhir itu tidak termasuk bahaya lisan, tapi yang 4 itu adalah Bahaya lisan ya Ustaz ya. Iya, termasuk dalam kelompok kalau tidak digunakan dengan baik itu sangat berbahaya. Misalnya apa? Misalnya berdusta. Ya kan? Berdusta. Seorang suami misalnya suka berdusta dengan istrinya, apa yang terjadi? Kepercayaan istri hilang. Betul, Ustaz. Istri suka berdusta, bohong dengan suaminya, kepercayaan suami juga hilang. Ya, oleh karena itulah makanya supaya tidak hilang kepercayaan itu, jangan suka bujui istri. Istri juga jangan suka bujui suami. Kalau kepengin masuk surga, ya, makanya di dalam hadis sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, iyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah perbuatan dusta. Karena perbuatan dusta itu adalah membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu akan menyeret manusia ke neraka. Tapi sebaliknya, kita ini dianjurkan untuk berbuat jujur, berbuat benar. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, berlaku jujurlah kamu, berlaku benarlah kamu. Karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan manusia ke surga. Masya Allah, amin. Itu oleh karena itulah makanya jangan suka berbohong. Ya, nah, menarik jangan ini, suka Ustaz. berbohong, kecuali misalnya. Tapi kadang-kadang ada orang Ustaz,
Gimana kalau misalnya ada seorang suami yang berbohong kepada istrinya tapi untuk menyenangkan hati istri? Nah, ini bagaimana Ustadz? Misalnya apa? Kejadian seorang istri masak dengan susah payah karena kepingin menyenangkan hati suaminya. Betul Ustadz. Ya, begitu suaminya datang diajak makan bersama. Ternyata apa? Begitu diincipi oleh suaminya, baru sayurnya saja. Katanya suami, ditanya oleh istrinya, gimana mas? Enak rasanya? Oh, enak, nggak kalah itu dengan pot asri. Waduh. Ya, seneng kan perempuan ada di Betul, situ kan? betul Padahal itu sekali, kan Ustaz. berbohong sebetulnya. Padahal dia sebetulnya berbohong, rasanya biasa saja, tapi dia katakan enak, bagus. Gitu. Tapi kalau dia katakan yang sebenarnya, misalnya ngomongnya tambah nggak enak pisan. Masak sayur kayak wiye jaran gini. Ya Allah. Lah, sampai harus mangan ngono berarti sampai mau mangan wiye jaran jadi. Ya. Jadi bohongnya suami kepada istrinya karena kepingin menyenangkan hati istri itu boleh. Boleh ya Ustadz. Apalagi di bulan Ramadan tapi Ustadz. jangan yang lain-lain bohong. Bahwa orang yang gitu itu ya bohong itu, wah itu payah itu. Makanya pernah pada satu hari ada seorang suami mau berangkat kerja, ya, kemudian dia berangkat baru kira-kira setengah kilometer, ternyata dia ingat ada uangnya 200.000 itu ketinggalan di saku celananya. Begitu kembali pada istrinya, dia tanya, istriku, itu tadi ada uangnya 200.000 di saku. Oh, enggak ada mas. Ya, padahal uang yang 200.000 tadi itu sudah dimasukkan di kotak istrinya Ya itu. Allah. Nah, padahal akhirnya apa? Enggak, tadi saya yakin itu uang itu ada di saku celanaku itu. Enggak ada mas. Baik kalau begitu, mudah-mudahan yang ngentit uang saya itu enggak selamat. Ya Allah. Ya, jadi suaminya bilang gitu, mudah-mudahan yang ngentit ya uang di celana saya enggak selamat. Akhirnya terjadi perang batin kan istrinya. Iya. Selamat gak selamat, selamat gak selamat, Ya selamat Allah. gak selamat. Akhirnya nggak taunya ada ibu-ibu di perumahan, begitu ada malam halal bihalal itu, ya ternyata mereka sudah pakai dandanan necis, cantik-cantik begitu. Apa yang terjadi, mereka kan jalan kan biasanya kayak baris gitu. Ada anjing yang cukup saking kagetnya mencolot itu sampai kecemplung got. Nah, begitu pulang, akhirnya ditanya sama suaminya, "Loh, Bu, kenapa pulang?" Makanya kita sampai dadi wong lanang iku nek ngomong, iku sing apik. Ya Allah. Ya, omong sampean tadi itu apa? Selamat gak selamat, selamat gak muga-muga sing nyolong sing ngentit yo duitku gak selamat. Yo koyo ngene iki. Ya Allah. Akhirnya aku gak selamat. Makanya sampean dadi wong lanang ojo ngono. Nah, iya, padahal itu Masya mulanya Allah. adalah dari Iya. berbohong ya Ustadz ya. Ya, satu. Kemudian yang kedua itu ngerasani orang. Ghibah. Sebentar Ustadz, saya Ya. tertarik sama yang pertama tadi Ustadz. Ya. Masih pertama tadi, ini seputar berbohong Ustadz. Ya. Sekarang ini marak Ustadz, terutama di kalangan bapak-bapak ini Ustadz. Katanya bapak-bapak ini lebih baik minta maaf daripada minta izin Ustadz. Ya. Nah jadi akhirnya memang kan minta maaf itu betul ya, baik ya Ya. Ustadz ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini membeli sesuatu yang itu di luar izin istrinya, Ya. bilangnya nggak beli. Prinsipnya tapi begitu Ustadz, Ya. lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah Ya. ini gimana Ustadz? Akhirnya termasuk berbohong juga kah yang berbahaya Berbohong di bulan juga. Ramadan ini Ustadz? Iya. Itu banyak dilakukan oleh kaum suami. Iya betul. Ya. Tapi niatnya itu baik. Oh iya Niatnya gimana tuh? baik. Kadang-kadang ditanya, ini tadi beli? Enggak, dikasih Dikasih. sama orang. Iya Allah. Ya, supaya istrinya itu tidak marah, akhirnya dibelikan kesukaan istrinya juga. Itu banyak yang kayak begitu. Iya, iya. Ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin kepada istri. Artinya apa? Daripada izin pada seseorang yang nanti tidak mendapatkan izin, ya Iya. lebih baik dia langsung saja berbuat sesuatu, nanti akhirnya minta maaf. Minta maaf. Toh kelemahannya perempuan itu kalau dirayu, dirangkul, dicium, biasanya langsung tersenyum, memaafkan. Iya Ustadz nih Biasanya tahu gitu. banget nih Dia Ustadz. tahu, wong pernah jadi muda. Ya Allah, Ya. Masya Apalagi Allah. anaknya 4, cucunya sudah 11. Masya Allah, Cucunya Alhamdulillah. sudah 11. Jadi pengalamannya sudah malang melintang ya Ustadz ya, menghadapi alhamdulillah. istri dan perempuan. Tapi Alhamdulillah. istri kan tetap satu. Alhamdulillah Ustadz. Ya, istri tetap satu sejak dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi insya Allah satu rasa 4.
Allah, Masya Allah. Baik Ya, Ustadz. Jadi kalau memang untuk menyenangkan hati istri dan selama memang itu untuk kebaikan masih nggak apa-apa ya Ustadz ya. iya. Baik. Termasuk istri juga. Mhm, mhm. Berbohong pada suami, tapi tujuannya untuk menyenangkan hati suami. Iya. Misalnya di ulang tahunnya. Mhm. Begitu ulang tahun oleh suaminya dibelikan kain baju, ya, kemudian 3 potong, Iya. nggak tanggung-tanggung. Ya, menurut suami sih warnanya itu sudah bagus. Iya. Buatannya istrinya, loh ini tadi harganya berapa mas ya, dengan berbohong begitu, Iya. kata gitu. Eh, Begitu akhirnya setelah membelikan pakaian kepada istrinya itu oleh istrinya, tuku pakaian kok warnanya kayak begini norak, ya, tapi dalam hati. Lah, tapi untuk menyenangkan hati suaminya apa? Dipakai saja, Iya. nyuci dipakai, ke Ya pasar Allah. dipakai, Ya Allah. akhirnya ngepel dipakai. Ditanya oleh suaminya, kok awakmu tak tukokno pakaian iki sampean pakai, terus nyuci pakai, ngepel pakai, ke pasar pakai. Tempo hari nyambangi orang sakit juga dipakai juga. Yes, alhamdulillah mas. Tukone sampean itu menyenangkan hati Ya saya. Allah. Padahal Ini so sweet walaupun dalam banget hatinya keluarga itu seperti sebetulnya tak gawe bolak-balik ndang jebol ndang wis gitu. Ya Allah. Ya. Ya. Tahu juga Ustadz bagian itu Ustadz nih. Enggak, saya jujur aja kok itu. Iya Ya. Ustadz. Baik luar biasa Ustadz. Memang boleh ya Ustadz ya untuk menjaga keharmonisan keluarga, Ya. membuat keluarga jadi hangat, itu Ya. tidak masalah ya Ustadz ya. Baik, berikutnya Ustadz silahkan gibah Ustadz yang kedua. Gibah yang kedua itu. Gibah itu juga penyakit rohani manusia yang sebetulnya sangat berbahaya. Betul. Ya. Oleh karena itulah makanya hobi gibah itu sebetulnya adalah hobi yang sangat merugikan. Ya Allah. Sampai dalam Astagfirullahaladzim. Al-Quran sendiri itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Loh, coba. Dalam Al-Qur'an kalau sudah dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau tidak berupa perintah yang berat, berarti dia akan berupa larangan yang sangat berat. Makanya yang bisa menjalankan itu hanya orang beriman saja. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah ya kebanyakan daripada prasangka. Prasangka baik silakan. Husnudzon, tapi prasangka buruk jangan. Baik. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa, prasangka buruk. Wala tajassasu. Maka janganlah kamu cari kesalahan orang lain. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Adakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya sendiri yang telah menjadi bangkai? Ya. Fakarihtum, tentu sangat menjijikkan itu. Nah, jadi orang-orang yang gemar gibah, apalagi tiap hari penggawaiannya gibah, itu sama hanya dengan tiap hari dia adalah makan bangkai, sama dengan pemakan bangkai. Saudaranya sendiri lagi Ustadz ya. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik Ustadz, ini menarik sekali seputar gibah. Saya yakin pemirsa di rumah juga sedang menunggu-nunggu bagaimana caranya kita bisa mengatasi nafsu kita untuk gibah Ustadz. Tapi sepertinya kita harus break dulu sebentar ya Ustadz ya. Ya. Mirsa TVRI Jawa Timur jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali tetap dalam Gema Ramadan. TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Penting sekali, seperti sudah dibahas di segmen pertama, banyak sekali kerugian-kerugian kalau kita tidak menjaga lisan kita. Dan pembahasan kita di segmen pertama tadi seputar dusta dan kemudian berlanjut juga ke gibah. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar bahaya tidak menjaga lisan yang kedua yaitu gibah. Namun sebelum itu kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung dalam line interaktif kami di nomor 0315678 216. Sekali lagi 0315678 216.
Kita sambung kembali Ustadz. Tema Ya. kita tadi, pembahasan kita tadi sampai pada ghibah Ustadz. Iya. Silahkan. Ya. Jadi ghibah itu ya adalah sesuatu yang menyengsarakan kehidupan manusia. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya sampai bisa bayangkan suami kerja keras banting tulang berangkat pagi pulang petang. Ya. Nggak taunya istrinya yang di rumah yang tugasnya mestinya itu ya tugas istri itu kan satu pendamping suami baik dalam suka maupun dalam duka. Yang kedua itu sebagai ya partner seks bagi suaminya. Yang ketiga itu sebagai apa? Yang ketiga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan yang keempat sebagai ibu rumah tangga. Tapi dasar hobinya ghibah saja. Setiap kali kadang-kadang begitu ya jam 9 sudah pada ngumpul hanya Ya Allah. untuk ghibah. Ya. Itu kan suaminya kalau tahu begitu bahwa istrinya di rumah itu seperti itu kira-kira bagaimana? Apa enggak nelongso itu. Betul, Padahal dia mendambakan adanya istri yang sholihah. Ya. Baik Ustadz, sebentar kita tahan dulu karena sudah ada telepon yang Ya. masuk. Kita angkat dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dari Mbah Singo Rejoso Nganjuk, Mbak. Oke, monggo Pak pertanyaannya langsung bisa disampaikan pada Ustadz. Nggih, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang kepengin kula tangletaken nggih bagaimana bisa mengendalikan lisan itu dengan baik dengan apa yang diceritakan Pak Ustadz tadi. Jadi hanya itu aja supaya bisa mengendalikan lisan-lisan yang berkata kurang baik itu loh Ustaz. Bagaimana caranya? Matur nuwun, wekdalipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak pertanyaannya dari Nganjuk ini Pak. Gimana caranya Ustadz? Sebelum kita mendetailkan apa saja, mungkin boleh sedikit dijawab dulu Ustadz. Baik. Jadi untuk mengendalikan lisan supaya lisan itu jadi baik, ya tidak suka diobral untuk ngerasani orang, memfitnah orang, ya Ngadu untuk domba bohong dan orang. lain sebagainya, ngadu domba dan lain sebagainya. Yang pertama itu banyak-banyak gunakan untuk membaca Al-Quran. Kan nggak mungkin ya Ustadz itu luar biasa. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Itu hadisnya sahih. Baik. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Insya Allah. Karena apa? Baca Quran. Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya dengan kita. Allah ciptakan kita dikasih insting, dikasih panca indera, kemudian ditambah dengan akal, kemudian dikasih petunjuk berupa agama. Pedomannya apa? Al-Quran. Jadi Quran itu kalau dibaca, dipahami, diamalkan itu luar biasa. Quran itu di dunia sebagai pedoman dalam hidup. Sementara nanti di alam kubur, Quran itu akan sebagai penerang kubur. Sementara di akhirat, Quran itu akan berikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Baik. Perbanyak baca Al-Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ya, kalau nggak bisa tadarus bersama-sama, ya tadarus sendiri-sendiri di rumah. Itu satu. Cuman kadang-kadang orang ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya supaya kita ini gemar baca Quran? Nah, iya ini juga. Caranya gimana? Bacalah Quran seolah-olah Quran itu diturunkan langsung oleh Allah kepadamu. Nantilah suka kita baca. Spesifik hanya untuk kita gitu ya Ustadz Iya, ya. karena apa? Dengan baca Quran, Masya Allah, hati ini tenang, tentram, rumah itu berkah, insya Allah. Insya Allah. Makanya dalam rumah sampai dikatakan oleh Nabi, Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran was shalah. Ya sih, rumah tanggamu itu dengan banyak baca ayat suci Al-Quran dan sholat. Rumah tangga itu kalau banyak dipakai baca ayat suci Al-Quran dan sholat, rumah tangga itu akan disinari oleh nur ilahi. Ya Allah. Ya, kalau sudah disinari oleh nur ilahi itu, Masya Allah itu. Insya Allah rumah tangga ini barokah. Amin, amin. Bapaknya suka baca Quran, ibunya suka baca Al-Quran, anak-anaknya suka baca Al-Quran, Masya Allah. Itu luar biasa, itu satu.
Jadi untuk menjaga lisan itu seperti itu. Yang kedua, zikir. Zikir. Yang kedua, zikir. Ya, di dalam hadis itu ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kasurat alayya. Sungguhnya syariat Islam telah banyak masuk dalam diri saya. Fahabirni bisyai'in antasabbabu bih. Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan sebagai pegangan dalam hidup ini. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, la yazalu lisanu karadban an dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan zikir, ya. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bertanya, "Ustaz, apakah zikir itu ada tuntunannya atau dalam Al-Qur'an?" Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kamu di waktu pagi maupun di waktu petang. Masya Allah, zikir ini luar biasa. Luar biasa. Jadi Ya. tadi jawabannya untuk penelpon pertama Ya. adalah membaca Al-Quran dan perbanyak zikir. Ya. Baik. Jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang bagus. Alhamdulillah. Sudah masuk juga ini Ustadz, Apanya? penelpon yang kedua. Boleh Monggo, kita silakan. angkat dulu ya Ustadz? Oh, tampaknya ternyata terputus ini Ustadz. Baik, Ya. bisa dilanjutkan kembali Ustadz. Tadi kita sampai ke gibah Ustadz. Atau Ya. mungkin untuk menjawab pertanyaannya masih ada lagi Ustadz selain membaca Al-Quran, kemudian juga berzikir. Sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Baik. Sholat sunnah. Biasakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik itu duha, ya, kemudian tahajud, ya, kalau bisa tasbih, hajat, itu insya Allah itu akan terjaga dengan sendirinya. Karena kita apa? dekat gitu Kita dengan selalu dekat dengan Allah. Akhirnya kita ini dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Baik Ustadz. Itu kayak Baik, begitu. Alhamdulillah. Masih ada kalau sampai tanyakan lagi Baik, itu untuk menjaga lisan itu. Baik. Tapi Ustadz, ada telepon yang masuk ini Ya, sepertinya. Boleh silakan. kita angkat dulu ya Ustadz ya? Ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Masih proses sepertinya ini Ustadz. Ya. Aha. Halo, Assalamualaikum. Dengan Ibu atau Bapak siapa di mana? Aku di Kediri. Iya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Agus di Kediri. Bapak Agus di Kediri. Baik, silakan Pak Agus pertanyaannya langsung bisa disampaikan pada Ustadz Kasrawi. Halo. Ya. Halo, iya Pak, silahkan Halo. pertanyaannya. Halo. Ya, halo Pak, sudah Halo, tersambung. ya. Iya, Iya. silahkan pertanyaannya. Mau tanya saya. Halo. Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Setelah saya itu sudah meninggal, saya sering sholat malam mendoakan itu. Apa diperbolehkan? Oh ya, mendoakan saudara yang sudah Istri meninggal. saya yang Oh istrinya, baik. iya itu sudah meninggal, tapi saya setiap malam selalu berdoa mendoakan istri saya. Oke. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus dari Kediri ya Pak ya. Ini boleh nggak mendoakan istri yang sudah meninggal? Tidak saja boleh, bahkan harus itu. Harus. Yang namanya istri itu kan garwo sigaraning nyawa. Ya, katanya cintanya itu sehidup semati. Begitu istrinya meninggal, kalau memang sampean benar-benar sayang dengannya, ya tentu selalu mendoakan istrinya. Kalau bisa minimal habis maghrib, habis subuh. Syukur kalau lebih daripada itu setiap kali habis sholat. Selalu kirim Fatihah kepada istrinya, doakan istrinya, Masya Allah. Insya Allah. Itu akan senang hati istrinya itu karena mendapatkan ya kiriman doa dari suami Masya Allah. tercinta. Itu hal paling romantis sebetulnya ya Wih, Ustadz ya. Yang paling iya. bisa dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sudah meninggal ya Ustadz Iya. ya. Nggak banyak-banyak kok Ustadz ya. Iya. Cuma Al-Fatihah setelah sholat, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik Pak Agus mungkin sudah terjawab juga tadi. Jawabannya adalah boleh bahkan harus. Kalau Bahkan bisa harus itu. sering ya Ustadz ya. Sesering Apalagi mungkin. sudah ada anak yang menjadi buah hati, Masya Allah itu selalu mengingatkan kepada ibunya. Ya Allah. Ya, bahkan ngajak anak-anaknya untuk selalu doakan ibunya. Iya, Masya Allah. Masya Ya. Allah, baik Ustadz. Baik Ustadz, kita lanjut kembali ke tema kita. Tadi kita sudah sampai gibah, silahkan mau dilanjut ke gibah apa masih ada lagi atau kita sudah masuk ke yang berikutnya, adu domba Ustadz. Masih ada adu domba.
Ada kan orang yang punya hobi suka ngadu domba Seneng orang, ngeliat ada tetangganya lihat konflik tetangganya, begitu. kelihatan rumah tangganya romantis banget. Akhirnya apa? Hatinya sakit. Ya Allah. Dia adu suami istri itu. Akhirnya didatangi istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi apa Mbak? Ya lagi nyantai-nyantai. Suami sampean kemana? Ya kerja tuh. Memang suami saya itu kan suami teladan. Pagi sudah berangkat nggak pernah telat di kantor. Nanti pulangnya itu kadang-kadang sebelum maghrib, kadang-kadang habis maghrib. Tapi yang sering itu habis maghrib. Sampean percaya? Kalau suami sampean sering pulang telat habis maghrib, bahkan sampai habis isya baru pulang kayak begitu itu, sampean percaya bahwa dia suami yang baik, suami yang sayang pada istri lo. Bojoku iku kawit biyen itu adalah suami yang baik, suami yang soleh. Dia kerja keras banting tulang mulai pagi sampai malam itu adalah untuk saya dan anak-anak. Lah, wong lanang saiki kok sampean percaya iku lho. Wong pingin aneh lho aku ngerti bojo sampean, bonceng wong lah bicu. Ya Allah. Masya Allah. Nyabok pisan waktu dibonceng itu. Tak lihat itu Masya Allah. Nah, ternyata apa? Akhirnya sampai di rumah istri suaminya salam tidak dijawab. Loh, kok aku salam nggak dijawab? Salah apa? Ya, sampean salami sampean iki lho mbujuke. Sampean iku ya winginane bonceng wong klambi ijo, wonge nyabuk ning gone wetenge sampean iku. Itu perempuan mana? Gadis mana yang sampean bonceng itu? Masya Allah, Bu. Sampean ngerti itu adalah hansip yang habis latihan baris berbaris ya di kota Madya sana persiapan 17-an pulang daripada naik ojek ya tak bonceng. Ya Masya Allah, iya talah Mas. Duh, iya. Ya, tak pikir tak sampean bonceng wong wedok endi ya Allah. Ya Nah, ini kan ngadu orang loh. Bahkan kadang-kadang kalau sampai terjadi pertengkaran betul bahkan cerai ya, Masya dia Allah, yang dosanya senang ya itu Allah. adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau bisa itu kita merukunkan, jangan sampai cerai. Ingat Mas, ingat Mbak, bahwa perceraian itu memang halal, sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dampak daripada perceraian itu ya, itu luar biasa. Sampean Mas habis cerai dengan istri sampean cari lagi perempuan lain yang lebih cantik daripada dia, bisa. Istri sampean juga begitu, habis cerai dengan sampean, nanti istri sampean cari laki-laki yang lain yang lebih ganteng dari sampean, lebih kaya daripada sampean, bisa wong dia cantik. Ya, tapi anak sampean taunya bapaknya hanya sampean, taunya ibunya hanya dia. Akhirnya anak jadi korban di sekolahan yang asalnya itu teladan, dia pinter dia. Drop Akhirnya apa? prestasinya. Karena itu broken home kayak begitu. Biasanya ya pandangan mata saja sudah ngawang saja. Itu seringkali terjadi. Betul Ustaz. Ya, tidak saja anak-anak yang tingkatan SLTP, SLTA, bahkan di perguruan tinggi pun banyak kejadian seperti itu. Tidak sedikit juga yang bahkan Iya. depresi Ustadz, anak-anaknya. Betul sekali Ustadz. Itu bahaya padahal itu awal mulanya adalah dari adu domba. Betul. Sehingga harus hati-hati, jangan-jangan apa yang kita sampaikan ini bisa jadi malah membuat kehancuran di keluarga orang lain gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Bisa dilanjutkan kembali Ustadz setelah adu domba, ada juga sumpah palsu atau mungkin amarah Ustadz? Ada sumpah palsu. Sumpah palsu Ya, Ustadz. sumpah palsu. Ini sebentar lagi Idul Fitri. Biasanya orang-orang di bulan puasa, kemudian mendekati Idul Fitri itu suka belanja ke pasar. Kadang-kadang kalau kepingin cari lebih murah, kadang-kadang toko-toko di pasar lebih murah daripada supermarket ya Ustaz. Ya, supermarket. Kadang-kadang dia cari sarung saja. Cari sarung saja. Pak, mau cari apa? Cari sarung, Pak. Sarungnya bagus semua. Sarung saya nggak ada yang tidak bagus. Ya, harganya berapa? Ini macam-macam. Ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 300.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang lebih dari 1 juta. Saya kepengen yang cari yang sedang saja Pak. Nah ini berapa Pak harganya? Ini sarung harganya 200.000. Ya, gimana? Tak tawar boleh apa tidak? Ya silakan kalau sampean mau nawar. Gimana kalau 100.000 Pak? Ya nggak boleh toh Pak, nggak boleh. Ya,
Ya, wong kulaannya saja saya itu 150.000. Nanti kalau tak kasihkan sampean 100.000, saya nggak berarti tambah tekor. Ya Allah. Betul Pak, sumpah Nah. wallahi. Saya kulaannya saja itu sudah 150.000. Ya sudah kalau nggak beli 100 tak tinggal. Begitu ditinggal, loh mas. Ya sampean beli berapa? 3 ya? Iya tapi harganya 100 tadi. Ya yes, gak apa-apa. Kayak sampean gak apa-apa. Kayak pelaris. Nah, itu kan berarti sudah Sumpah ya, palsu. sumpah palsu, ngangkat sumpah atas nama Allah tapi berbohong. Itu namanya sumpah palsu. Kadang-kadang kalau dilabrak ke tokonya lagi, ya, Mas, tempo hari sampean ngomong katanya sarung itu tidak luntur, ya, loh, kan di situ sudah ada tulisannya dijamin tidak luntur. Sampean itu loh orang Islam atau bukan? Ya saya orang Islam. Sampean sudah haji? Sudah. Sampean biasa ngaji? Iya. Ngaji itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Ya dari kanan ke kiri. Nah, coba ditanggung tidak luntur. Kalau dibaca dari kanan apa? Luntur tidak ditanggung. Ya Allah. Iya tapi sampean berarti telah berbohong dengan saya. Mas, sampean baru beli sarung saja. Ya, 1, ya ternyata luntur sampean kembalikan. Saya itu loh, toko ini luntur semua saya kembalikan kok. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ditahan dulu Ustadz, Ya. kelanjutannya ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya, silahkan Ibu pertanyaannya langsung bisa disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silahkan Bu pertanyaannya. Iya. Halo Ibu. Oh ya, Iya, silahkan. Bu. Halo. Ya. Anak saya, Bu, pertanyaan anak saya itu ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya memang mau bulan puasa dia bersih-bersih. Ternyata menemukan barang disorogan bingkisan kain putih. Ditali dengan karet. Baik. Ya, ditali karet. Di dalam bingkisan itu ada kulit harimau, dan kertas putih. Baik. Dan ada tulisannya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Baik. Yang ditanyakan Ibu? Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Baik. Langsung yang ditanyakan Ibu? Dan ada lagi ceker ayam 1. Baik. Pertanyaannya, apa itu Bu? Apa itu Pak Ustadz? Jika harus dibuang, Oh ya. bagaimana cara buangnya? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, setelah ini kami akan mencoba menjawab pertanyaannya, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita harus break dulu dan setelah ini kami akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dalam Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Sebelum tadi kita break, ada sebuah pertanyaan ya Ustadz ya? Ya. Tentang peninggalan suami, yang tadi detailnya sudah dijelaskan oleh penelpon. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih.
kepada ibu yang bertanya. Begini, kasus tadi itu seorang suami meninggalkan sebuah jimat sebetulnya itu, ya, jimat itu yang ada gambarnya binatang-binatang buas itu, ada ular, ada kalajengking, ada harimau, ya, ada beruang, macam-macam. Itu pernah saya itu didatangi seorang ibu yang mengadu karena di rumahnya itu dia selalu panas, selalu berantem dengan suaminya. Jadi gegeran terus. Akhirnya apa? Saya bilang, ibu bawa ini kemana-mana. Iya Pak, karena katanya suruh bawa kemana-mana. Masya Allah. Bu, tak buka ya, sampean saksikan. Akhirnya tak buka, disaksikan oleh ibu tadi itu ternyata betul gambarnya macam-macam, walaupun di dalamnya juga ada tulisan-tulisan Arab, bahkan ada ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itulah makanya waktu itu saya bakar. Baik. Ya, saya bakar, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu saya bacakan 3 kali. Saya bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya bakar. Apakah setelah itu tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa sampai sekarang orangnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Itu gitu. Jadi tidak usah takut dengan begitu, Bu. Ya, dibakar saja, jangan dibuang di tong sampah, dibakar. Ya. Tapi sampean yang paling tidak minimal baca Fatihah lah atau baca Qul huwallahu ahad. Baik. Ya, dengan harapan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Insya Allah. Bagi istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya tidak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Sebab apa? Backing kita ini sebagai muslim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah terjawab jelas sekali dan insya Allah mencerahkan ibu sehingga ibu juga punya keberanian ini Pak nanti di rumah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Ustadz ada satu lagi terakhir mungkin yang harus dijaga, nafsu lisan yang juga berbahaya di bulan Ramadan, amarah Ustadz. Amarah. Silahkan. Ya, amarah. Sampean tahu bahwa hakikat puasa itu kan menahan nafsu. Betul Ustadz. Nafsu itu secara garis besar ada 2. Nafsu yang amarah dan nafsu yang mutmainnah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu amarah itu nafsu angkara murka. Yang seringkali membuat orang dalam pewayangan itu apa? Adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Ya, biar orang lain mati asal saya hidup, biar orang lain celaka asal saya bahagia, biar orang lain miskin asal saya kaya. Ya, maunya menang sendiri. Ya, ini nafsu amarah. Anda bisa bayangkan orang itu kalau dalam hidupnya dikuasai oleh nafsu amarah. Ya, sangat berbahaya. Karena nafsu amarah ini ya itu adalah dari setan itu, ya, yang kepengen menyesatkan manusia. Makanya harus dikendalikan di bulan suci Ramadan, termasuk marah tadi itu. Karena kita Ramadan itu kan sampai dikatakan bahwa ya bahwa asyamu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Kita latihan bersabar di bulan suci Ramadan. Karena fasabrun jamil, sabar itu adalah indah. Ya Allah. Ya, sabar itu adalah indah. Kemudian yang kedua itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang tenang. Ya, kalau manusia dalam hidupnya dikuasai nafsu yang mutmainnah, maka jadilah orang itu baik, jadilah orang itu benar. Ya, dengan Allah hubungannya baik, dengan sama manusia baik, dengan binatang pun baik dia, dengan lingkungan baik. Makanya sampai dikatakan ya dalam Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongannya hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Makanya orang puasa itu kalau dia bisa mengendalikan nafsunya dengan baik, ya, yang nafsu amarah bisa dikendalikan, kemudian yang nafsu mutmainnah yang berkuasa dalam dirinya, insya Allah orang itu akan ya jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, dan mendapatkan takwa ya, jadi orang yang bertakwa sesuai dengan hikmah daripada puasa itu sendiri. Amin. Baik, Ustadz sudah lengkap tadi ya Ustadz ya. Ya.
bahaya-bahaya lisan-lisan yang harus kita hindari di bulan Ya. Ramadan ini. Ada gibah, ada amarah, ada bohong, ada adu domba, sumpah palsu Ustadz. Ya. Nah, tapi yang menarik Ustadz, di era pandemi ini mungkin memang banyak ibu-ibu atau mungkin para bapak-bapak juga mungkin remaja-remaja di rumah yang memilih untuk tidak berkumpul-kumpul Ustadz. Ya. Baik sekali ini, betul sekali. Tapi sayangnya Ustadz, akhirnya berbicaranya, bersosialisasinya itu banyak melalui sosial media Ustadz. Ya. Melalui WhatsApp, melalui Instagram dan kanal-kanal sosial media lainnya Ustadz. Nah, akhirnya Ustadz memang tidak berbicara langsung Ustadz, tidak mengadu domba secara langsung, jadi tidak disampaikan lewat lisan Ustadz, juga tidak berbohong lewat lisan, tidak juga memberikan sumpah palsunya melalui lisan, tapi semuanya itu melalui chat begitu Ustadz. Nah ini apakah akhirnya hukumnya sama Ustadz? Misalnya kita berbohong melalui chat, kita membuat sumpah palsu melalui WhatsApp atau melalui status di Instagram gitu Ustadz, atau melalui Facebook. Nah itu bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Sama saja. Sama Karena saja, apa? Ustadz, Sebetulnya ya. manusia itu yang bicara itu apanya sih? Apanya Ustadz? Yang bicara itu sebetulnya hatinya. Hatinya. Mulut ini hanya corong saja. Baik. Dari apa yang ada dalam hati. Makanya orang-orang yang suka ngomong kasar, suka mencaci maki orang, suka ngerasani orang, suka mengadu domba orang. Karena hatinya lagi kotor. Baik. Kalau hatinya bersih, insya Allah kata-kata seperti itu tidak akan terucap. Ya, tidak akan terucap. Itulah sebabnya maka, ya karena itu menyangkut urusan akhlak kan itu. Betul Sampai sekali, Nabi mengatakan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang baik akhlaknya. Insya Allah. Itu. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa kok ya latihan untuk mengendalikan lisan itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan? Bulan Ramadan itu kan bulan penataran. Kawah condro di mukone manusia itu sebetulnya terjadi di bulan suci Ramadan. Ramadan selama 1 bulan ini sebetulnya adalah untuk persiapan menghadapi 11 bulan berikutnya. Mulai Syawal sampai Ramadan berikutnya. Ya, sehingga kalau hasilnya bagus di bulan suci Ramadan itu, dia bisa menahan lidahnya, menjaga lisannya dengan baik. Insya Allah nanti sehabis Ramadan selama 1 bulan ini kita akan berubah menjadi lebih baik. Insya Allah. Itu ingat salamatul insan fi hifdzil lisan kata Nabi. Selamatnya manusia karena manusia bisa menjaga lisannya. Ya. Baik Ustadz. Nah itu penting ya Ustadz Ya. ya. Kami juga undang kembali pemirsa di rumah untuk bergabung dalam line interaktif kami di nomor 0315678216. Baik. Dan Ustadz tadi tema kita adalah menjaga lisan di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Ya. Ternyata sumbernya adalah dari hati. Dari hati. Lisan kita atau jempol kita Ustadz itu hanyalah corong ya Ustadz ya. Iya, Baik, betul sekali. Ustadz lengkap sekali pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Mohon kesimpulannya Ustadz sebelum kita mengakhiri belajar bersama kita di Gemar Ramadan ini Ustadz. Silakan. Baik. Jadi kesimpulannya Allah menciptakan lisan kita itu adalah untuk kebaikan semata-mata, untuk ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Oleh karena itulah maka jaga lisan baik-baik. Karena apa? Lisan itu kalau terjaga dengan baik itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau nggak terjaga, amit-amit ini yang membuat kita nanti kecilik. Karena apa? Ternyata ya kita ini jadi orang bangkrut di akhirat sehingga masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita bisa ya menjaga lisan dengan baik. Amin. Ya. Baik, itu tadi tapi Ustadz ya kuncinya adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah ya Ustadz ya. Bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, kemudian juga sholat sunnah. Sholat sunnah. Baik, itu tipsnya ya Ustadz ya. Dengan begitu kita bisa semakin dekat, semakin ingat terus kepada Allah dan kita dijaga juga lisannya gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa. Penting sekali jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis ya. Hati-hati juga. Ingat Ramadan ini adalah kawah candra di muko ya Ustadz ya. Sehingga jangan sampai mungkin Ramadannya dijaga tapi setelah itu wah sudah bulan puasanya selesai maka kita boleh nih gibah lagi, boleh nih adu domba lagi atau sumpah palsu lagi, nggak begitu ya Ustadz ya? Ya, sebab ini maaf, orang kadang-kadang kalau sudah terbiasa ngerasani orang, terbiasa gibah itu.
sampai di masjid pun ya mendengarkan ceramah ya itu ghibah. Masya Allah. Masya Allah. Padahal Allah tidak akan pernah memandang orang yang di dalam masjid di saat ceramah, di saat pengajian dia ghibah ya dengan orang lain. Itu Allah tidak akan pernah mau melihat itu. Masya Allah. Masya Jangan Allah. sampai kita jadi Tapi orang-orang karena saking sudah jadi hobi akhirnya sampai di masjid pun di saat mendengarkan ceramah ghibah. Masya Allah. tempat semulia itu Ya. digunakan untuk ghibah. Baik Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya luar biasa sekali, lengkap sudah mulai dari detail-detailnya apa saja bentuk lisan yang harus dijaga, juga cara menjaganya seperti apa. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Ustadz ya di lain Ya. kesempatan ya, dan semoga Ya. kita sehat terus dan bisa menjadi insan yang mampu menjaga lisan kita. Jaga Amin. lisan. Dan pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.